Alhamdulillahirobbilalamin. Masih di skuter 99 ya, masih tentang tema kita pagi hari ini. Hidup itu indah jika kita bersama. Ibu lupaan orangnya. Ibu. Bu enakan sendiri apa enakan bersama, Bu? Enakan sendiri apa enakan punya pasangan? Tadi udah dibahas ya Bu ya. Ternyata bicara masalah tentang kebersamaan ya, apa menghargai sesama teman, saling bantu, itu Masya Allah luar biasa. Gara-gara itu kita bisa dapat ridhonya Allah. Bahkan tadi ada namanya malaikat surur ya. Ibu namanya siapa Bu? Ya. Ibu namanya siapa? Sri Rezeki. Ibu Sri Rezeki. Dari namanya aja udah banyak rezekinya. Amin. Tapi nama itu kan doa. Ya benar ya Ustadz ya, ya Bibi ya. Orang tua ngasih nama anak yang bagus-bagus supaya apa? Supaya artinya doa, didoain setiap hari. Bu Sri, mau nanya nih ya, kenapa rumahnya ini kok dipakai buat majelis taklim? Kenapa nggak dikontrakin aja? Kan lumayan luas nih Bu, penghasilannya dapat banyak ya Bu ya? Kenapa Bu Sri? Ya kalau mencari apa? Uang. Nggak ada habis. Nggak ada habis-habisnya. Ini bukan obor, ini mah. Oh iya, Ibu udah tahu. Nggak, tenang, Ibu lagi wawancara. Lalu lanjut Bu. Ya kalau cari uang kan nggak habis-habisnya dan nggak cukup-cukup. Kapan kita mau berbagi juga? Masya Allah, tepuk tangan dong. Maaf, ini yang di belakang siapa? Bapak suaminya? Ibu masih punya suami Bu? Sudah nggak ada Bapak, sudah 6 tahun. Sudah nggak ada. Oh ya Allah, pas berarti. Stop. Jangan bilang pas. Masalahnya ibu ini belum tentu dia mau. Oh gitu. Iya benar-benar juga. Taruhlah ibu mau, tapi anak-anaknya belum tentu mau. Oh iya benar. Ibu, saya tidak usah kegeeran. Ibu jazakallah khair, makasih banyak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Sri dong. Ini Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi nih. Bicara masalah tentang kita atau Rasulullah itu memerintahkan kita untuk bersama-sama ya, bersama-sama dengan teman-teman, dengan orang-orang yang baik kalau bisa. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih keutamaan yang bisa kita dapatkan dari teman dan juga lingkungan yang baik? Yuk kita minta penjelasannya kembali dari guru kita yang terhormat nih, Ustadz Maulana. Izin waktunya silakan. Jamaah. Oh jamaah. Saya tidak usah terlalu banyak neko-neko. Keutamaan banyak teman, punya teman baik ada 3. Yang pertama, teman yang baik itu mengantarkan kita dalam kebaikan. Mengajak kita kebaikan, mengingatkan kita akan kebaikan, bahkan bisa menahan kita dari sesuatu keburukan. Ingat Bu, kalau kita punya teman, alhamdulillah 360 orang yang beda hari ulang tahunnya, tiap hari makan gratis. Betul tidak? Dan insya Allah teman yang baik itu tidak akan mungkin melihat kita melarat. Pasti dia bantu kita. Ada masalah apa? Minimal dia menghibur kita. Minimal dia menolong kita. Dengan apa? Dengan tangannya, dengan usahanya, dengan pikirannya. Itulah kalau kita punya teman yang baik. Yang kedua, keutamaan kalau kita punya teman yang baik, mereka akan mendoakan kita. Mau doanya diijabah? Baca surah Yasin 41 kali. Kalau ibu baca sendiri repot, tapi ibu panggil 40 ibu-ibu sama-sama baca Yasin. Betul tidak? Jadi ajat kita dipenuhi karena sama-sama baca Yasin. Karena 41 ibu-ibu semua baca. Ada yang nggak baca juga Ustadz, tapi kan ada 50, 5 yang tidur. Jadi masih ada lebihnya. Ibu, itulah enaknya kalau punya teman. Orang berjalan sendiri itu akan kelelahan. Tapi kalau bareng jalan, nggak kerasa nyampe. Betul tidak? Dan saya rasa kalau kita satu bus jalan sendiri dengan satu bus banyak orang, insya Allah kita alhamdulillah ada yang punya keripik, kita makan keripiknya. Ada punya ini kasih enak banget. Tapi jangan mengharap bantuan. Nah, aku nggak usah bawa apa-apa, nanti banyak temanku yang bawa. Ternyata temannya begitu juga prinsipnya. Semua pikirannya sama. Akhirnya kelaparan satu bis. Itu kan? Jamaah. Bahkan kalau kita salat sendiri dengan salat berjamaah, jauh lebih banyak pahalanya kalau berjamaah. Lalu kita akan semangat ibadah kalau ada kan? Semangat usaha kan? Jadi beban ini ringan. Ketika kita bersedih, dia datang menghibur kita. Itulah teman yang baik.
Ibu? Nggak usah jauh-jauh deh. Ibu bisa baju seragam begini atau pakai ada seragam. Karena kenapa? Mungkin satu rol kain itu dibagi-bagi. Jadi jatuhnya lebih murah. Belinya kodian dibanding beli satuan. Betul. Dan bisa jadi kita tidak ketinggalan zaman. Bukankah orang pakai bros tahun 80-an di sini brosnya? Kemudian pindah tahun 90-an. 2000 sudah pindah ke sini. 2010 sudah pindah sini. Sekarang 2018 di sini. Nah, 2019 di sini. Nggak tahu apakah 2020 di sini. Selain mengingatkan kita akan kebaikan dan menyelamatkan kita, teman yang baik itu senantiasa mendoakan kita. Bahkan kita bersin aja pun akan didoakan. Saya tadi bersin didoakan Habib tadi. Alhamdulillah. Cuma kalau bersin batasnya 3 kali ya. Asin alhamdulillah. Asin alhamdulillah. So, kalau sudah lewat 3 kali, doanya adalah berobatlah. Jamaah. Yang berikutnya, teman yang baik itu akan bersama di surga nanti. Makanya ibu-ibu bermajelis seperti ini, mudah-mudahan ibu nanti dibangkitkan di hari kemudian juga seperti ini. Tapi mukanya usianya tidak begini. Ngerepotin kalau nenek-nenek masuk surga semua. Jadi dimudahkan kembali. Ya Allah. Ibu. Mau nggak bersama-sama nanti? Mau. Sekarang? Jangan, nanti aja ya. Jangan marah ya Bu. Jadi tidak ada salahnya kita banyak teman. Semakin banyak teman, semakin banyak kebaikan. Dan semakin banyak teman, semakin banyak manfaat. Semakin banyak teman, semakin ringan. Dan semakin banyak teman, semakin faedah amal ibadah. Amin. Ibu, enak nggak kuenya? Belum tentu karena belum dikasih. Belum dicoba. Ibu kan belum Nanti nyoba. dibagiin baru ketahuan enaknya. Bener. Kata ibu-ibu udah. Karena rata-rata kuenya sudah dimasukin di tas. Iya bener. Dimasukin di tas. Bener. 5 hari baru ingat. Ah, ya Allah, udah pulukan dong. Iya. Ustaz, makasih banyak Ustaz. Iya. Insyaallah khair ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau tadi kita udah kasih kesempatan ke bidang tamu kita Popi, sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di sini yang mau nanya boleh. Ya, kita kasih kesempatan buat nanya sama Habib dan juga Ustadz Syam. Yang mau nanya silakan angkat tangannya Bu. Oh sebentar, saya keliling dulu Bu. Ini kira-kira yang mana nih? Oh yang dekat aja deh. Yang dekat-dekat speaker, kasihan suara saya kencang. Silakan. Ibu ngadep ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Sasmi. Ibu siapa? Bu Haja Sasmi. Bu Haja Sasmi. Dari Majlis Taklim Yayasan Pondok Seruni Cinangka. Oh, tepuk tangan dong. Masya Allah. Mau nanya dong Pak Ustadz. Boleh. Sama Habib nih, sama Ustadz Syam. Pada zaman sekarang ini kan orang serba sibuk tuh. Untuk kebersamaan secara fisik kan susah. Ada yang di kampung seperti saya ini kan orang seberang ya, orang Sumatera Barat. Itu kan jauh tuh. Bagaimana caranya kita memupuk kebersamaan atau membangun kebersamaan tuh? Dengan orang-orang yang jauh. Ya. Mungkin bukan cuma di seberang, mungkin di luar negeri gitu ya. Kita nggak tahu nih. Jadi bagaimana caranya? Kita membangun kebersamaan dengan Kebersamaan. orang tersebut. Oh iya, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bu Haja. Habib mohon izin Bib, dijawab Bib. Ustadz Syam boleh standby Ustadz Syam, mohon izin. Jadi kebersamaan itu ada zahir, ada batin. Jadi kalau memang kita jauh, tidak memungkinkan oleh zaman sekarang ini bisa telepon, bisa SMS, bisa apa saja yang walaupun hanya say hello saja, itu sudah dikatakan kebersamaan. Tapi mungkin kalau tidak ada sama sekali seperti zaman dulu, kebersamaan dengan apa? Tadi Ustadz Maulana sudah jelaskan, dengan doa. Jadi kita doakan keluarga kita, sanak saudara kita, sebab dikatakan doaul ghaib li sahibihi mustajab. Tadi juga sudah disampaikan, artinya doa kita buat keluarga kita atau teman kita yang dia tidak tahu kita doakan, itulah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedikit Ustadz Maulana sering bilang jamaah
Memang itu maknanya dalam. Nabi katakan al-jamaah rahmah. Nanti saya jelaskan. Oh, Masya Allah. Ustaz Syam. Masya Allah. Jadi yang dikatakan Habib tadi, doa itu adalah komunikasi yang paling dekat. Kenapa? Karena koneksinya, satelitnya sama Allah. Kalau kita telepon, video call kadang putus-putus. Tapi kalau Allah yang sambungin kita, nggak bakal ada putusnya. Kemudian yang kedua tipsnya adalah kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, tahadu tahabu, saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai. Maka cintanya jarak jauh itu dipupuk dengan hadiah. Saling kirim paket, kalau kesulitan kirim paket, kirim hadiah, ya minimal kirim duit lah Bu ya. Kirim pulsa, kayak kirim paket data, itu akan saling memupuk cinta. Tahadu tahabu, saling menghadiahi, maka engkau akan saling mencintai. Al-hadiah itu ya jelibul mahabbah, betul. Hadiah itu bisa membawa orang lebih cinta. Tapi bukan materi, bukan. Bukan. Jadi suami istri juga bisa begitu, Bu. Bisa. Ibu makin cinta nggak Bu kalau sama suami dikasih hadiah? Makin dong sih. Ya Bu ya. Apalagi kalau dikasih hadiah emas 30 kilo. Berat-berat itu bawanya katanya. Pasti makin cinta sama suami. Terima kasih banyak Habib. Ustadz Syam jawabannya Masya Allah. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini saya seneng nih ngomongin bicara masalah tentang kebersamaan. Kayak hari ini ya, kita kumpul, ada kebersamaan, sesama keluarga, sesama tetangga, semuanya ya Bu ya. Ini Masya Allah. Tapi kita pengen yang paling enak itu nanti Insya Allah pada saat yaumil akhir kita bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah kita pengen tahu nih bagaimana cara dan apa amalannya supaya kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surga kelak nanti. Seperti apa? Kita minta lagi nih waktunya nih yang terhormat guru kita nih Habib Muhammad. Mohon izin waktunya silakan. Masya Allah, ini tema kali ini semangat nih. Semangat ibu-ibu. Semangat. Makanya tadi sedikit saya katakan al-jamaah rahmah. Jamaah itu memang rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu rahmat dan nafahat diturunkan. Kalau tadi dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kita kalau punya teman, jutaan teman masih dihitung sedikit. Tapi punya satu musuh udah banyak. Jadi jangan nyari musuh ibu-ibu, ya. Makanya apa amalan yang bagus buat kita, buat dunia dan akhirat? Tidak lain dan tidak bukan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diajarkan sama guru saya, boleh dibaca 10 kali boleh, 20 kali boleh, 100 kali juga boleh. Boleh dicicil. Habis zuhur 20, habis maghrib 20, habis isya, habis subuh, apa pendek, doanya pendek. Ini buat kelak insya Allah dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Cuma enggak usah. Bu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli, cuman segitu saja. Oh ya. Jadi apa maksudnya? Lihat, kalau dikatakan kelak bersama Rasul, Rabbi shrahli sadri, artinya ya Allah luaskan aku punya hati. Jadi enggak sumpek, enggak repot, enggak musuhin orang, enggak pelit nikmat, hatinya luas. Maka Rasul mengatakan orang yang paling bahagia kalau hatinya luas. Ada orang lebih kaya dari kita, kita katakan alhamdulillah. Ya. Ada orang lebih hebat daripada kita, kita katakan alhamdulillah. Jilbab masih ngutang, alhamdulillah. Ya. Jadi Rabbi shrahli sadri, ya Allah luaskan aku punya hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli, ini luas artinya. Wa yassirli amri, yaitu amrul dunya wa amrul akhirah. Dikatakan oleh ini ajaran Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu wa yassirli amri, ya Allah mudahkan aku punya segala urusan. Nah, segala urusan ini termasuk urusan dunia dan termasuk urusan
Bareng-bareng kita baca. Rabbi shrahli sadri wa yassirli. Ulangi pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa yassirli. Ingatkan artinya, ya Allah luaskan aku punya hati, dan ya Allah mudahkan urusanku dunia dan akhirat. Jadi kalau orang sudah diluaskan hatinya oleh Allah, urusan dunia, urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah, pasti insya Allah kelak bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Bu, orang kalau masuk surga ada yang nyesel nggak? Yakin? Bu, orang kalau masuk surga ada yang nyesel nggak? Ini belum lengkap nih. Sekali lagi, orang kalau udah masuk surga ada yang nyesel nggak? Ada yang nyesel nggak? Ada. Siapa mereka yang menyesal? Tidak dikumpulkan sama Rasulullah. Ada orang yang masuk surga tapi tidak dikasih lihat dan memandang wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka ulama mengatakan ditakutkan, katanya sudahlah tidak usah masuk surga kalau sampai tidak bisa mandang wajahnya Nabi. Wajah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berharap, ya Allah matikan aku husnul khatimah, luaskan aku punya hati, mudahkan urusanku dunia dan akhirat, dan kumpulkan aku bersama baginda Nabi besar Muhammad. Dan satu lagi ibu, amalan satu lagi, ada doa Nabi. Kata Nabi, ya Allah kumpulkan aku bersama umat ini. Sayyidina Abu Hurairah sampai iri, siapa umat ini kok bisa dikangenin sama Nabi? Nabi rindu sama ini umat, Nabi senang sama ini umat, Nabi cinta sama ini umat. Maka Sayyidina Abu Hurairah tanya sama Rasulullah, itu umat yang beruntung itu siapa wahai Rasul? Maka kata Rasulullah, kau pun bisa wahai Abu Hurairah. Apa amalannya? Nabi mengatakan, tidak makan kecuali yang halal, tidak minum kecuali yang halal. Sahabud dunya walam tushghul qulubuhum bidunya. Hidup di dunia tapi tidak cinta dunia. Hidup di dunia tapi tidak cinta dunia. Ini insya Allah menjadi amalan kita kelak di akhirat. Ibu-ibu sampai kepleset, hidup di dunia tapi tidak cinta dunia katanya. Tidak cinta akhirat malahan harusnya. Bu, tidak cinta dunia bukan tidak cinta akhirat. Ini Ustadz mau izin boleh pada maju ke depan nih Ustadz Syam. Nih juga Popi nih mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu di sini nih. Ini kan kita kan lagi di tempat yang namanya pabrik pembuatan skuter atau tempat pembuatan skuter. Ya kita kayaknya kalau seandainya datang ke sini jauh-jauh terus kita nggak nyobain, kayaknya tuh nggak afdol Ustaz. Gimana nih? Ya Bibi ya setuju Bibi ya? Betul. Boleh aja mau nyobain, yang penting ada niat, tidak ada niat untuk meminta. Enggak, Tapi- nggak minta. Kalau kue, nasi diomongin tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau skuter mau diminta jangan. Saya nggak pernah minta Ustaz. Kecuali kalau dikasih. Oh dikasih baru. Atau minjamnya 2 bulan lah. Tapi nanti kita akan cobain nih, kira-kira nih skuter-skuter produksi sini kayak gimana? Sama nggak rasanya pada saat kita lagi naik skuter-skuter buatan luar negeri? Oh, nanti juga akan ada spesial. Ini spesialnya buatan sini ya? Buatan sini. Nanti ada juga yang spesial nih ya. Ada yang spesial hari ini akan kita lakukan sama-sama. Kalau mau tahu banget jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.